Saya merasakan aneh gitu di dalam diri saya tuh ada yang aneh. Nah, anehnya itu gimana teh? Bisa di... Yang pertama, di rumah itu kayak seliweran bau kemenyan bunga gitu. Kan aneh ya? Iya, iya. Udah gitu di atap rumah tuh berisik banget kayak banyak orang. Terus di luaran rumah tuh tetangga pun sampai bilang, kok kayak banyak orang yang jalan. Padahal emang nggak ada siapa-siapa. Jam 7-an lah habis sholat isya, jam 7. Saya ke kamar itu nangis, padahal saya nggak tahu yang dinangisin apa. Jadi tiba-tiba pengen nangis, tapi nggak tahu yang ditangisin apa. Udah gitu langsung nggak sadar, sampai mama manggil ustadz, manggil saudara-saudara. Saya udah dibacain yasin. Hah? Iya. Bacain yasin? Bacain yasin sama keluarga, karena saya nggak sadar-sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Amarta Channel di segmen Obsersan, obrolan serius tapi santai. Nah, di video kita kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Teh Devita yang akan menceritakan pengalaman horornya. Nah, mungkin boleh diceritakan sedikit Teh pengalaman horornya? Ya, dari 1 tahun kemarin, Iya. saya pernah ngalamin santet atau guna-guna gitu, sampai saya ngerasain nggak sadarkan diri dari jam 7, Iya. dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Oh gitu. Mungkin ditahan dulu sebentar ya Teh ya. Nah, daripada kita lama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Di tahun 2022 ya, tahun kemarin. Masih baru. Tahun kemarin. Sebenarnya saya udah punya pacar. Itu dari zaman sekolah, dari SMA itu udah 2 tahun ya pacaran. Putus tuh nggak lama kemudian saya tunangan dulu sama orang lain. Oh, setelah putus itu Ya, udah sempet tunangan dulu. Iya, tunangan dulu sama orang. Dan anehnya tuh nggak ada masalah, nggak ada apa sama tunangan aku tuh. Tiba-tiba mundur gitu. Oh, tunangannya mundur. ngebatalin gitu? Iya, ngebatalin, padahal udah tanggal, tahun, pokoknya udah siap lah ya, udah ditentuin. Nah, udah kayak gitu. Anehnya itu, saya nggak cerita sama siapa-siapa ya, apalagi mantan. Iya. Si mantan itu tiba-tiba datang ke rumah. Datang ke rumah. Terus aku tuh kayak ngerasa, oh, ya udah gitu. Mungkin dia yang mau serius dia gitu. Oh, iya. Nah, berjalan 2 bulan, 3 bulan, karena pas ketemu tuh kok makin kesini makin perasaannya makin nggak ada gitu. Udah nggak ada perasaan apa-apa. Udah gitu. Oh, jadi udah sempet pacaran tuh sama mantan Teh? Iya, sama mantan sempet balikan. Cuman berjalan 2 bulan, 3 bulanan gitu. Iya. Putus lagi sama dia. Setelah putus sekitaran 2 mingguan, 3 mingguan gitulah. Saya merasakan aneh gitu di dalam diri saya tuh ada yang aneh. Nah, anehnya itu gimana Teh? Bisa di... Yang pertama, di rumah itu kayak seliweran bau kemenyan bunga gitu. Kan aneh ya? Iya, iya. Udah gitu di atap rumah tuh berisik banget kayak banyak orang. Terus di luaran rumah tuh tetangga pun sampai bilang, kok kayak banyak orang yang jalan. Padahal emang nggak ada siapa-siapa. Oh, itu keadaan rumah sepi gitu apa? Keadaan rumah cuma bertiga, aku, mama, bapak. Nggak ada siapa-siapa. Iya. Nah, udah gitu kesini oh mungkin ini nggak ada berpikiran ke sana. Nah, udah gitu jam 7-an lah habis sholat isya, jam 7. Saya ke kamar itu nangis, padahal saya nggak tahu yang dinangisin apa.
yang Jadi dinangis. tiba-tiba Tiba-tiba pengen nangis tapi nggak tahu yang ditangisin apa. Udah gitu langsung nggak sadar sampai mama manggil ustad, manggil saudara-saudara. Saya udah dibacain Yasin. Hah? Iya, bacain Yasin. bacain Yasin sama keluarga. Karena saya nggak sadar-sadar. Itu sampai dibacain Yasin gitu, nggak sadarnya berapa? Maksudnya berapa hari gitu? Nggak sampai berapa hari, cuman dari udah masuk kamar tuh abis sholat, Ya. masuk kamar, saya nangis dan dari situ saya nggak sadar, bangun-bangun jam 3 pagi. Sadar-sadar jam 3 pagi. Itu teh udah sempet dibacain Yasin Iya, gitu. kata mama udah disempet bacain Yasin, udah ada ustad segala macem. Nah, itu kan menurut orang tua teteh ya. Nah, kalau menurut teteh itu kejadiannya gimana tuh? Kayak mimpi. Kayak mimpi saya dibawa ke goa gitu. Ya, gua. Perjalanannya tuh kayak jauh banget, jauh. Saya masuk ke dalam gua itu, saya nyari-nyari cahaya gitu loh. Oh, mau keluar Mau gitu keluar, ya. saya mau keluar. Denger orang yang ngaji denger, tapi saya nggak bisa gimana. Oh, jadi keadaan mimpi itu teh Dengar, cuman Dengar. saya nggak bisa bangun. terus itu bangunnya gimana? Bangunnya itu, mama tuh ngasih apa ya, kayak air gitu, dikemukain. Oh, ini mah di dunia nyatanya gitu ya, Iya. dikasih air. Terus aku tuh ngerasainnya ketemu sama kakek-kakek. Nggak tahu siapa kakek-kakeknya, saya ketemu. Perawakannya bisa dijelasin teh kakek-kakeknya gimana? Kakek-kakeknya tuh nggak tinggi, dia biasa aja. Ya. Biasa aja. Dia memakai apa sih? Oh, kayak sorban yang dibalut kayak, gitu. iya kayak gitu. Gitu. Kayak kiai lah gitu ya. Saya nggak kenal kakek-kakeknya siapa. Dia bilang gini, "Hayu Neng, tuturkeun." Bilang gitu. Nah, Berinding. saya ketemu cuman setitik cahaya. Ya. Saya jalan gitu ya, di dalam mimpi, tapi nggak tahu mimpi atau enggak gitu ya. Saya jalan, ketemu cahaya itu, kata mama langsung kayak apa? Langsung napas panjang, bangun. Nah, setelah selain kejadian itu ada kejadian yang lain mungkin tuh yang Banyak. ada nggak gitu? Ada. Saya itu lagi tidur di kamar. Ini setelah yang kejadian yang tadi. Iya, setelah kejadian yang tadi, ada cewek berdiri. Cewek sosok gitu. Sosok cewek berdiri, lagi ngeliatin aja. Tapi bisa cuma sekelibat. sekelibat doang. Terus dengar suara orang ngorok. Saya lagi sendiri. Itu siang-siang, Siang-siang. jam 4-an deh, abis asar ya. Habis asar ya. Mama keluar, aku sendiri nih. Nggak ada siapa-siapa di Nggak ada rumah. siapa-siapa di rumah. Ada suara orang ngorok. Ngorok Iya. biasa apa ngorok? Ngorok gimana sih, orang yang lagi tidur pules banget, ngorok. Udah gitu, saya cari-cari dong di rumah, ke kamar ini, ke kamar itu, nggak ada orang. Udah gitu, saya manggil Bibi ya, kan rumah itu deketan sama Bibi. Bibi iya. itu di depan, manggil Bibi. Bi, dipanggil, kenapa? Kok dengar suara ngorok? Enggak, Bibi nggak dengar. Tuh Bi, masih ada suaranya. Nggak ada yang dengar. Oh, jadi yang denger Cuman aku. Bibi nelpon mama. Udah gitu, mama pulang. Mau pulang, mama juga nggak dengar suaranya. Aku sampai nyari-nyari ke dapur, kamar mandi, masuk ke kamar satu-satu, nggak ada orang. Tapi sumber suaranya ada di Tapi rumah. sumber gitu. suaranya ada di rumah. Ngeri juga ya. Iya. Nah, itu ketahuan nggak teh siapa sih? Maksudnya dalang dari semua itu teh karena apa gitu? Nah, waktu itu kan emang bapak aku tuh punya kenalan orang Jakarta. Itu kayak Habib gitu. Ditelepon lah itu Habibnya, cerita gini. Terus kata Habibnya, bentar ya, dicari dulu. Nah, udah kayak gitu, besoknya baru ada kabar. Ditanyain aku, pernah nyakitin laki-laki enggak? Ya saya bingung. Enggak gitu ya, perasaan enggak. Ini tuh ada 2 orang yang ngerjainnya katanya. 2 orang sekaligus? Iya, 2 orang sekaligus yang ngerjainnya.
bilangnya sakit hati sama aku, nggak terima gitu. Ya aku bingung dong, kenapa gitu. Itu tuh yang bilang tuh bukan Habib itu aja, sampai ustadz-ustadz yang sempat ke rumah gitu ke rumah juga, ya bilangnya kayak gitu. Jadi intinya mah adalah orang gitu ya. Yang jahil kayak gitu. Ya mungkin segitu guys ceritanya. Nah kalau dari saya sih apa ya, soalnya kan kita kan namanya manusia, Iya. berhubungan dengan manusia itu harusnya baik gitu ya. Iya. Mungkin ada apa ya namanya, ada kata yang bikin nyakitin ke dia, omongan aku yang tingkah laku aku yang bikin nyakitin ke dia, mungkin nggak terima, ya balasnya dengan cara itu mungkin. Oke guys, mungkin segini aja cerita horor di video kita kali ini. Mungkin ada yang ditambahkan Teh? Iya, buat teman-teman di luaran sana, semoga tidak mengalami apa yang saya alami. Udah sih segitu aja. Nah, kalau pesan dari saya sih, karena kan kita itu sesama manusia, harus saling berbuat baik. Ya, meskipun di luar sana ada yang memandang buruk kita, kita harus tetap berusaha untuk berbuat baik. Nah, untuk kalian yang kepo sama tetehnya, boleh cek di kolom deskripsi. Di situ ada Instagram dan juga TikTok Teh Devita. Untuk kalian yang ingin bercerita horor di Amarta Channel, boleh hubungi kami di DM Amarta Channel di Instagram gitu ya. Di emailnya juga boleh lah. Nah, mungkin segitu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya Yusuf Maulana dan Teh Devita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.